Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelumnya kita harus salam olahraga untuk tetap sehat. Oke? Alhamdulillah. Jadi di pertemuan pertama atau pertemuan yang di semester kali ini kita akan bahas tentang apa sih pembelajaran penjas itu dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang didapatkan oleh siswa-siswi SMP, khususnya di SMP Muhammadiyah Dua Taman. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu sih apa yang dinamakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang biasanya disebut juga dengan nama physical education, artinya pendidikan jasmani, seperti itu. Penjasorke sendiri, itu gabungan antara beberapa kata yang di dalamnya adalah mengartikan bahwa adanya suatu materi pembelajaran yang berfungsi atau tujuannya mengajarkan tentang bagaimana cara menjaga kebugaran atau tubuh kita atau jasmani kita tetap bugar dan sehat, khususnya melalui aktivitas olahraga. Jadi olahraga di sini sebagai salah satu cara bagaimana meningkatkan dan menyehatkan tubuh anak-anak, khususnya dalam permainan olahraga. Jadi olahraga ini sebagai cara ya, tidak sebagai tolak ukur anak itu bisa atau berhasil. Akan tetapi olahraga di sini adalah suatu cara bagaimana meningkatkan kebugaran anak-anak. Diharapkan meningkatkan kebugaran jasmani akan juga mengembangkan keterampilan motorik anak-anak, keterampilan bergerak. Jadi tidak terlalu gampang atau sulit untuk bergerak. Lalu tidak hanya keterampilan motorik saja, pengetahuannya juga dikembangkan, bagaimana cara berlari yang baik, melompat yang baik, seperti itu. Maka juga tidak hanya pengetahuan, maka di dalamnya juga ada diajarkan bagaimana perilaku hidup sehat, hidup dengan tidak selalu mengkonsumtif makanan yang instan, belajar tentang asupan energi, asupan nutrisi dalam tubuh kita, apa yang perlu itu. Lalu bersikap aktif, sportif, dan yang terakhir adalah memiliki kecerdasan emosional. Artinya anak-anak di dalam olahraga, dengan olahraga anak-anak dikajarkan atau diberikan suatu materi pembelajaran olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh anak-anak dan kebugaran secara jasmani, seperti itu. Seperti pepatah mengatakan ada suatu slogan atau semboyan, mens sana in corpore sano, yang kalimat lengkapnya seperti yang digambar ya, seperti yang digambar sini ya, yang digambar adalah orandum sit mens sana in corpore sano, yang artinya apa yang seharusnya diminta ialah jiwa yang sehat berada di dalam badan yang sehat juga, seperti itu. Kalau kita artikan, kalau kita pahamkan kepada anak-anak, maka di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Maka ini adalah semboyan sebagai seorang olahragawan, yang diambil oleh seorang olahragawan. Jika tubuh kita sehat, maka jiwa kita juga akan sehat, seperti itu ya. Itulah yang dikembangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Anak-anak juga dikembangkan secara jasmani, sehat secara jasmani. Dengan pendidikan jasmani diharapkan anak-anak memiliki kemampuan tubuh dalam menyesuaikan terhadap beban fisik. Artinya anak-anak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan beban fisik kita, badan alami yang diberikan tanpa merasa kelelahan yang berarti. Artinya anak-anak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berarti. Itu adalah tujuan dari pembelajaran penjas sendiri. Yang pertama ada kesehatan jasmani. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan atau kelelahan yang berarti. Jadi anak-anak bisa memiliki cadangan energi nih untuk beraktivitas keesokan harinya, itu bisa dikatakan anak-anak tetap bugar atau sudah sangat bugar, seperti itu. Lalu tidak hanya sehat secara jasmani saja yang diambil dari mens sana in corpore sano, maka jika badannya sehat pasti jiwanya akan sehat. Maka itulah yang dikembangkan dalam olahraga. Bagaimana kita mengembangkan olahraga
eh, anak itu badannya sehat dan bisa mengembangkan sikapnya atau psikisnya, rohaninya dikembangkan juga. Diharapkan dalam pembelajaran olahraga anak atau kita semua dapat memanage diri sendiri, mengatur diri kita sendiri, berpikir positif, spiritual, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan khususnya. Kita juga penting berusaha dalam artian kita berolahraga, tapi jangan lupa kita harus meminta kepada Allah tentang kesehatan karena hanya Allah yang memberikan nikmat dan nikmat sehat itu sendiri. Lalu tenang dalam bertindak, artinya tidak temperamen, tidak gerusa-gerusu. Kalau orang Jawa bilangnya gerusa-gerusu artinya terburu-buru. Lalu baik dalam hubungan sosial, mudah bergaul, itu juga salah satu tujuan dalam pembelajaran olahraga. Makanya dalam pembelajaran olahraga lebih diutamakan permainan kelompok. Nah, permainan kelompok seperti bermain bola, gobak sodor, benteng-bentengan, atau permainan-permainan yang modern saat ini seperti basket, habis itu futsal, itu diutamakan hubungan sosial artinya kelompok di mana anak-anak akan diharapkan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu cinta terhadap diri sendiri, artinya jika kita bisa mengatur semua dengan baik, otomatis kita dapat cinta terhadap diri kita sendiri. Dirinya yang tahu, oke, saya ini kurang seperti ini, jadi kita harus mengembangkan seperti itu. Jadi oke, saya kurang sabar nih, jadi saya harus memanage diri sendiri, mengatur dirinya sendiri untuk tetap sabar seperti itu. Maka di dalam olahraga tidak hanya sehat jasmani dan sehat rohani saja yang diajarkan, tapi juga ada namanya kecerdasan. Nah, pasti anak-anak bingung, cerdas gimana sih ini Pak? Nah, cerdas yang di dalamnya sini khususnya di olahraga itu yang pertama diajarkan adalah kecerdasan bergerak, keterampilan bergerak, di mana kalau kita mau sehat pasti kita harus bergerak nih. Tidak ada sehat kita diam pasti sehat, tidak ada. Di mana sehat itu yang penting kita bergerak, mengeluarkan keringat, ada metabolisme tubuh yang lancar di situ karena kita bergerak, otomatis kita mengeluarkan keringat dan memasukkan makanan atau bahan makanan yang baru dalam tubuh untuk sistem metabolisme tubuh kita. Maka diajarkanlah keterampilan gerak, keterampilan motorik dan keterampilan gerak, atau keterampilan gerak yang motorik itu ya. Lalu tidak hanya kecerdasan secara keterampilan gerak saja, biar anak-anak mudah dalam bergerak atau mudah dalam beraktivitas olahraga, akan tetapi diajarkan tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang menjadi dasar anak-anak untuk melakukan aktivitas gerak atau aktivitas sehari-hari. Tidak hanya untuk bergerak, akan tetapi juga hanya untuk satu pola makan, pola asupan nutrisi itu juga akan diajarkan di situ. Bagaimana cara kita bersikap yang baik itu juga akan diajarkan. Bagaimana cara kita mengatur tubuh kita, bagaimana kapan kita istirahat, kapan kita berolahraga, dan berapa jangka waktu kita berolahraga juga diajarkan dalam berolahraga seperti itu. Di dalam pendidikan jasmani ya khususnya. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan sikap, di mana seperti yang diajarkan di dalam sehat secara rohani tadi. Kecerdasan sikap ini anak-anak kan selalu diajarkan bermain kelompok nih, bermain antar tim. Nah, diharapkan dengan bermain antar tim itu maka akan meningkatkan sikap sportif anak-anak, sikap sosial anak-anak, sikap percaya diri anak-anak, maka ditingkatkanlah di dalam permainan olahraga seperti itu. Maka untuk anak-anak yang masih ragu atau masih belum pede dalam pembelajaran penjas, tidak usah takut, karena fungsi dari pembelajaran penjas ini tidak untuk mengajarkan anak-anak harus bisa bermain bola, bisa bermain basket atau bisa bermain seperti tolak peluru, roll depan yang bisa ditakutkan anaknya, roll depan, roll belakang biasanya takut kesleo dan lain-lain. Tidak. Yang pertama adalah anak-anak untuk usaha dari penjas ini adalah salah satu usaha dari sekolah, dari suatu sistem pendidikan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak. Jadi tidak usah takut, tidak usah nggak pede terhadap dirinya sendiri, saya tidak kuat lari atau apapun, nggak usah takut. Yang penting anak-anak ingin belajar
mau belajar lalu aktif seperti itu. Kalau belum bisa gak apa-apa, kita belajar terus, masih ada waktu kita untuk bisa seperti itu. Seperti tubuh ini kita seperti sebuah balon. Balon itu kalau kita tidak tiup dia akan kempes. Kalau kita tiup sedikit dia akan terus mengembang seperti itu. Maka kita kalau diamkan lagi dia akan kempes lagi. Maka tubuh itu seperti balon. Jadi anak-anak kalau ingin berkembang, kalau ingin berprestasi, maka harus selalu berlatih atau selalu belajar seperti itu ya. Maka fungsi dalam olahraga sendiri adalah meningkatkan kesehatan, di mana anak-anak yang merasa belum bugar, merasa belum sehat atau kebugarannya masih rendah, itu gak apa-apa. Kita belajar sama-sama, kita berlatih sama-sama, insya Allah kesehatan juga akan meningkat. Di mana seperti yang diajarkan tadi, di dalam tubuh yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya jika anak-anak memiliki tubuh yang sehat sendiri, maka jiwanya akan kuat. Oke. Jiwa akan kuat, tidak mudah pesimis, semangat terus dalam belajar pastinya, ke sosial bagus, hormat kepada orang tua, care kepada teman, seperti care juga terhadap dirinya sendiri. Maka insya Allah anak-anak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Pastinya prestasinya anak-anak insya Allah dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, maka insya Allah prestasinya akan juga meningkat seperti itu. Itulah yang bisa saya berikan kepada anak-anak di kesempatan kali ini. Saya Jakfar Iskandar Ramlan, terima kasih. Anak-anak juga tetap semangat ya dalam berolahraga, tetap sehat ya. Jangan malas-malasan, karena itu salah satu ikhtiar kita dalam sehat berolahraga itu sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.